My lecture, my husband. Inggit memilih untuk berangkat lebih awal keesokan harinya, dan Inggit lihat Pak Arya yang masih tertidur di sofa. Inggit lebih memilih untuk langsung berangkat tanpa pamit ataupun membangunkan terlebih dahulu Pak Arya, karena ia tahu jadwal Pak Arya mengajar siang. Sekarang jam istirahat dan kebetulan semuanya sudah berkumpul di kantin. Tinggal Inggit dan Rara menjadi orang yang paling terakhir datang. Semua teman-teman Inggit meminta kejelasan akan hal yang terjadi pada Inggit. Inggit pun menceritakan bahwa ia dijodohkan secara mendadak oleh kedua orang tuanya. Bahkan ia pun tidak tahu bahwa orang yang dijodohkan dengan dirinya adalah Pak Arya, dosen killer yang sangat ia benci. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba kepala Inggit terasa berdenyut nyeri. Mungkin efek hujan-hujanan semalam mulai terasa saat ini. Badan Inggit pun terasa gak enak dan panas. Tolong anterin gue ke klinik kampus dong, kepala gue pusing banget nih sekarang, pinta Inggit ke mereka. Nah, udah dengan gini makin gampang lo ngelepas Kara, ceplos Kelvin. Apa maksud lo? Kata Inggit gak terima. Lo hamil kan? Kalau lo hamil gue yakin Kara bakal ngelepasin lo, kata Kelvin yang membuat Inggit melemparkan botol ke arahnya. Segel gue aja belum kebuka nyet. Kasihan Pak Arya, kata Kelvin, Yuda, Altan, dan Hanif kompak sambil menggelengkan kepala mereka. Jadi nganter gue enggak? Tanya gue pada akhirnya. Sini-sini gue anter, kali aja kalau gue baik sama istrinya nilai gue nambah, kata Hanif. Altan yang melihat hal itu pun langsung membawakan tas gue. Gue juga mau nilai bagus, jangan mau menang sendiri loh, kata Altan gak terima. Lu berdua bikin pusing kepala gue semakin pusing, kata gue ke mereka. Gue memilih untuk pulang ke apartemen dan tidak mengikuti mata kuliah suami gue. Gue harap seenggaknya dia mengerti kalau gue sakit. Gue pulang sendiri karena Hanif dan Altan gak mau telat di pelajaran Pak Arya. Yuda dan Kelvin pun ada kelas. Gue juga gak mungkin minta Kara untuk nganter gue pulang. Yang ada itu cuma memperkeruh suasana. Gue memilih untuk memakan roti yang Altan berikan dan meminum obat yang tadi diberikan di klinik. Dan gue tertidur setelahnya. Gue terbangun di saat telepon gue berbunyi dan ada panggilan dari Rara. Dengan suara sagau dan serak, gue pun mengangkat panggilan itu. Rara menceritakan bahwa Pak Arya membubarkan kelasnya lebih awal pas mengetahui bahwa Inggit sakit. Gak lama gue mendengar suara pintu apartemen gue terbuka. Dan gue memilih untuk pura-pura tertidur. Gue bisa merasakan Pak Arya mengecek suhu di dahi gue dengan telapak tangannya dan membenarkan selimut gue. Gue juga mendengar suara plastik yang gue yakini sebagai tempat obat gue itu bunyi. Mungkin dia mengecek obat apa aja yang gue konsumsi. Gak lama gue merasa dia ikut berbaring di samping gue dan memeluk gue dari belakang. Gue bingung kenapa hubungan gue bisa jadi serumit ini. Kalau aja orang yang memeluk gue ini lebih jelas mengungkapkan isi hatinya, mungkin gue akan lebih mudah menerima dia dan menyesuaikan diri. Gue sama sekali gak bisa menebak isi pikiran dia dan membuat gue frustasi. Gue tenggelam dalam pemikiran gue sampai gue benar-benar terlelap. Dan di saat gue bangun, gue gak menemukan Pak Arya dimanapun. Gue mencoba menghubungi nyokap, karena menurut gue beliau akan lebih mengerti gue. Gue memilih balkon sebagai tempat untuk mengobrol dengan nyokap gue. Inggit pun menceritakan kondisinya yang sedang sakit sekarang. Tetapi mamanya Inggit telah mengetahui keadaan Inggit karena sebelumnya Pak Arya telah memberitahu beliau. Lalu Inggit pun berkata, aku mau pulang mah. Pulang? Pulang ke sini maksudnya? Kenapa? Kata mama Inggit. Inggit terasa Inggit butuh waktu sendiri dulu. Sempat terjadi keheningan yang cukup lama sebelum nyokap Inggit kembali ngomong. Kalian lagi berantem? Tebak mama Inggit. Aku butuh waktu buat mikir ini semua. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Entah itu cekcok karena masalah kecil ataupun masalah besar. Tapi kamu harus sabar ngadepinnya. Awal mama menikah sama papa juga begitu. Yang paling penting saling komunikasi. Kalau ada masalah yang dirasa, sampein ke suami kamu dengan perlahan. Pakai tutur kata yang baik pula. Pasti nanti akan ada jalan keluarnya.
Gue cuma terdiam dan merenungkan ucapan nyokap barusan. Omongin semuanya secara baik-baik. Kalian kan udah nikah, bukan pacaran dan berantem terus putus. Pikirin baik-baik ya. Cepet sembuh sayang. Gue mengakhiri panggilan itu dan masuk ke dalam apartemen. Di sana Pak Arya udah berdiri dengan susu beruang dan semangkuk bubur di tangannya. Seperti yang nyokap gue bilang. Dimakan buburnya, kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Gue pun memakan bubur yang dibelikan oleh Pak Arya dan dia mengambil obat gue dari dalam kamar. Setelah selesai makan, gue meminum obat yang diberikan oleh Pak Arya. Jangan keluar malam lagi, kata Pak Arya. Yang penting cincinnya sudah ketemu kan mas? Apa perlu saya taruh cincinnya di kotak biar nggak hilang? Kan sayang, harganya mahal. Saya lebih suka lihat cincin itu ada di jari kamu. Kalaupun hilang, cincin bisa dibeli lagi. Tapi mas kelihatan marah banget semalam waktu cincinnya hilang. Saya belum kerja jadi saya nggak tahu susahnya cari uang. Jadi saya minta maaf, saya akan jaga cincin yang mas kasih lebih baik lagi ke depannya. Gue lebih memilih untuk masuk ke dalam kamar dan gak lama kemudian Pak Arya menyusul ke dalam kamar. Tadi saya kasih tugas ke teman-teman kamu. Kamu bisa tanya mereka tentang tugas itu agar tidak tertinggal mata kuliah. Kamu bisa mengerjakan itu kalau kamu sudah baikan. Di saat seperti ini, sempet-sempetnya dia ngasih gue tugas, dalam hati Inggit. Meskipun masih sedikit pusing, gue memaksakan membuka laptop dan mengerjakan paper tugas dari dosen terngeselin abad ini versi gue. Gue nanya Rara tentang paper tugas dari dia. Dan Rara hampir nangis karena materi yang disebut Pak Arya cuma ada literatur dari bahasa Inggris. Gue lebih mau nangis dengernya. Gue sempat mengubek-ngubek perpustakaan, dan untungnya ada beberapa buku berbahasa Inggris yang gue bisa jadikan bahan. Tugas dari dia emang paling nyiksa dan bikin kepala pusing, mana dia gak pernah mau bantuin gue kalau itu tugas mata kuliah dia. Kepala gue semakin nyut-nyutan melihat layar laptop. Pandangan gue udah bebayang. Gue memutuskan untuk menghentikan mengerjakan tugas dan memilih membandingkan diri di kasur. Bodoh amat gue mau dapat nilai C kek, D kek, yang penting gue udah laku, umpat gue pada akhirnya. Sial, ngomel-ngomel malah bikin kepala gue semakin sakit, dalam hati Inggit. Gue pun menarik rambut gue dengan kuat agar rasa sakitnya sedikit hilang. Mungkin karena Pak Arya mendengar umpatan gue tadi, dia masuk ke dalam kamar dan segera melepaskan tangan gue yang sedang menarik rambut gue kuat-kuat. Kamu kenapa? Tanya Pak Arya bingung. Gue cuma bisa nangis karena rasa sakit di kepala gue ditambah kekesalan gue sama makhluk yang ada di depan gue ini. Pak Arya menghapus air mata gue dan mengelus kepala gue yang gue tarik tadi. Kamu kenapa? Lagi-lagi Pak Arya bertanya. Gue memilih diam dan meneruskan tangis gue. Gak lama gue melihat Pak Arya pergi untuk mengambil jaket dia dan juga jaket gue. Dia membangunkan tubuh gue dan memakaikan gue jaket. Ayo kita ke rumah sakit, kata Pak Arya. Gue hanya bisa menurut saat dia merangkul gue untuk pergi ke rumah sakit, karena sakit kepala gue yang begitu menyakitkan ini. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, gue cuma dibilang terlalu lelah dan juga stres hingga menyebabkan sakit kepala. Sekarang gue sama Pak Arya lagi mengantri untuk menunggu obat di depan apotek rumah sakit. Gue masih memegangi kepala gue yang masih sedikit nyeri. Hal ini membuat Pak Arya membawa kepala gue untuk bersandar di bahunya. Gue pun memilih untuk menyamankan diri dibanding untuk protes. Kan udah saya bilang kerjain ya kalau kamu udah baikan, kata Pak Arya. Tugas dari mas tuh susah, gak bisa sehari jadi. Jadi saya harus banyak-banyak nyicil, kata gue kesel. Marah dikit aja bikin kepala gue berdenyut nyeri. Hal ini bikin gue meringis. Jangan marah melulu, jangan bikin kesel melulu, balas gue gak mau kalah. Pak Arya memilih untuk mengatupkan bibirnya sampai nama gue disebut untuk mengambil obat. Mau makan apa? Saya beliin. Mau yang anget dan berkuah. Bisa lebih spesifik? Tanya Pak Arya. Mau yang anget dan berkuah isinya daging, bihun, mie kuning, risol, tomat yang dibeli di warung Kang Asep di Bogor.
Jawab gue membuat Pak Arya menghentikan mobilnya secara mendadak. Untung aja nggak ada mobil di belakang mobil kami. Orang ngidam pun gak spesifik itu, kata Pak Arya sedikit kesal. Bisa aja kalau hamil anak mas yang suka dengan segala hal yang berbau spesifik. Lagian mas yang minta saya untuk mendeskripsikannya secara lebih spesifik, bukan? Tanya gue lebih sarkas. Gue bisa melihat Pak Arya memijat pelipisnya dan membuat gue menyungkingkan senyum dalam hati. Kalau dia bisa ngerjain gue dengan tugas yang dia berikan, gue juga bisa ngerjain dia dengan cara lain. Pak Arya pada akhirnya menepikan mobil kami di tukang soto mie Bogor, seperti yang gue inginkan, meskipun bukan dari warung Kang Asep. Ini jangan banyak macem-macem lagi ya. Yang ada saya ikut sakit kepala kalau kamu terus aneh-aneh. Pada akhirnya gue memilih untuk gak macem-macem lagi dan memakan soto yang sudah dia beli dan meminum obat yang dokter berikan. Setelahnya, gue lebih memilih untuk memeluk guling di kasur, sementara Pak Arya sedang duduk bersandar di kepala ranjang dengan buku peneman tidurnya. Kalau kalian pikir buku yang Pak Arya baca adalah novel, kalian salah. Dia membaca buku tentang pola perilaku kesehatan sebagai bacaan tidurnya. Dan gue yakin itu buku full English. Mas gak pusing apa? Tanya gue bingung. Saya lebih pusing hadapin kamu, jawab Pak Arya yang membuat gue menengus kesal karena jawaban dia yang terlalu jujur. Saya ngantuk. Ya udah tidur, tapi nggak bisa tidur. Terus kamu mau saya tidurin? Tanya Pak Arya yang membuat muka gue memerah. Dia bisa bercanda juga ternyata, dalam hati Inggit. Jangan ngaco. Terus mau kamu apa? Tanya Pak Arya sambil menutup buku yang ada di tangannya. Kayaknya gue udah ganggu dia. Udah terusin aja bacanya, ucap gue pada akhirnya sambil membalikkan tubuh gue untuk membelakangi Pak Arya. Sejujurnya gue gak bisa tidur karena lampu yang masih menyala terang karena Pak Arya yang masih asik baca. Tapi gue gak enak bilangnya, jadi gue lebih memilih memejamkan mata gue. Pak Arya menarik guling yang ada di pelukan gue dan melemparnya ke lantai sebelum membalik tubuh gue untuk menghadap ke arah dia. Kamu mau apa sekarang? Tanya Pak Arya di depan muka gue. Hal itu membuat gue bisa merasakan hembusan nafasnya yang wangi, khas pembersih mulut yang ia gunakan. Mau tidur? Cicit gue karena posisi wajah Pak Arya semakin dekat sama wajah gue. Bahkan tubuhnya kini berada di atas tubuh gue. Gue memejamkan mata gue karena takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi gue bisa mendengar suara lampu nakas yang dimatikan dan suasana kamar terasa lebih gelap. Ayo tidur, kata Pak Arya yang membuat gue otomatis membuka mata. Dia mau matiin lampu aja, kenapa harus pakai posisi kayak gitu sih?